adik-adik, balik lagi dengan aku Dania Wulandari di Sekolah Minggu Pastolik FK Untan. Nah, kali ini kita akan di episode baru yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Pasti adik-adik pada penasaran kan? Yuk simak videonya. Sebelum kita masuk ke cerita Yusuf dan saudara-saudaranya, alangkah lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita untuk mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua yang baik kepada kami. Bantulah agar kami sebagai kakak adik dapat saling mengasihi satu sama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, karena kita udah selesai berdoa, selanjutnya kita akan baca kitab suci. Nah, kalian boleh ya ngambil kitab sucinya masing-masing. Sekarang buka Kejadian bab 37 ayat 2 sampai dengan 4. Yuk kita baca sama-sama. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba, bersama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, setelah ini kakak ada apa ya? Tara! Nah, adik-adik, kakak punya nih berbagai macam kertas berwarna-warni dan beraneka gambar. Nah, pasti dong adik-adik pingin kan punya kertas yang kakak punya ini warna-warni dan gambarnya lucu-lucu. Nah, tuh menggiurkan kan? Nah, adik-adik, setelah kita membaca kitab suci menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Yusuf. Yakub, ayah dari Yusuf, memiliki 12 anak. Nah, dari 12 anak ini, Yusuf adalah anak yang paling ia kasihi. Nah, karena Yusuf dilahirkan pada saat umurnya sudah tua. Nah, karena itu ayahnya membuatkan Yusuf jubah yang sangat indah. Karena hal itu, saudara-saudaranya menganggap bahwa ayah mereka ini sudah pilih kasih. Nah, pada suatu hari, Yakub berkata kepada Yusuf, "Saudara-saudaramu sedang pergi mengembala domba. Aku ingin engkau mengeceknya dan memastikan bahwa mereka berada di sana." Yusuf pun pergi menjalankan perintah ayahnya. Ketika saudaranya tiba-tiba melihat kedatangan Yusuf, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. "Mari kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur, dan katakan bahwa dia sudah dimangsa oleh binatang buas." Ketika Ruben, anak Yakub yang tertua, mendengarkan rencana jahat mereka, ia ingin menyelamatkan Yusuf. "Jangan bunuh dia. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan melukai dia. Kemudian dia akan mati bukan karena tangan kita." Ruben mengatakan demikian rencananya kepada saudara-saudaranya. Nah, tidak lama kemudian datanglah pada saudagar-saudagar yang sedang dalam perjalanan menuju ke pasir. Dan berkatalah salah satu di antara mereka,
Apa untungnya jika kita membunuh saudara kita? Lebih baik kita jual saja dia kepada saudagar-saudagar itu. Maka Yusuf pun segera dikeluarkan dari sumur dan dijual seharga 20 shikal perak. Mereka pun mulai menyusun rencana ataupun cerita untuk dikabarkan kepada ayahnya. Mereka menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darahnya. Mereka mengambil jubah berdarah itu dan membawanya kepada Yakub dengan berita, "Kami menemukan jubah berdarah ini di padang gurun. Coba ayah lihat, jubah milik ini apakah milik Yusuf?" "Betul, ini jubah anakku. Pasti binatang buas telah menerkamnya," tangis dari Yakub. Nah, adik-adik, apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sangatlah mengerikan. Kakak harap kalian jangan melakukan hal tersebut karena hanya iri hati. Nah, iri hati memang dapat membuat kita lupa diri dan melukai orang lain. Kita harus jaga diri agar jangan sampai iri hati ini terjadi. Kita harus belajar menjadi bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, adik-adik, apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sangatlah mengerikan. Kakak harap kalian jangan melakukan hal tersebut karena hanya iri hati. Nah, iri hati memang dapat membuat kita lupa diri dan melukai orang lain. Kita harus jaga diri agar jangan sampai iri hati ini terjadi. Kita harus belajar menjadi bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, adik-adik, karena kita sudah memulai acara kita dengan berdoa, maka kita akan mengakhirinya juga dengan berdoa. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami sudah mengikuti acara sekolah minggu ini dengan baik. Ya Bapa, semoga kami dapat menjadi orang yang tidak iri hati maupun dengki hati kepada orang lain. Ya Bapa, kami berterima kasih atas apa yang sudah kami dapatkan hari ini. Semoga kami tetap bisa menjadi anak-anak-Mu yang dikasihi oleh-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selamat jumpa di episode Sekolah Pastolik FK Untan selanjutnya. Dadah!